Jadi yang ketiga, sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan transaksi terbebas dari penipuan. Jadi tidak boleh transaksi tersebut kemudian ada unsur penipuan atau rekayasa barang atau rekayasa harga atau rekayasa laba. Harus terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Maka kalau barang tersebut ditimbun yang menyebabkan barang itu kemudian naik, kemudian dia memonopoli barang tersebut, maka ini tidak boleh. Atau merekayasa barang, maka itu tidak boleh. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini penting bagi kita untuk memahami mengenai masalah jual beli. Jangan sampai kemudian kita melakukan transaksi jual beli yang dilarang di dalam Islam. Jika ada seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar, maka persentase berapa orang tersebut disebut tertipu. Jadi persentase berapa orang tersebut disebut tertipu. Dengan catatan orang tadi tidak nawar, orang tadi yang sifatnya adalah polos. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab ini memang tidak ada ketentuan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Tetapi kemudian kita melihat kepada sejarah bahwa penentuan seseorang tertipu atau tidak ditetapkan sebagai orang yang tertipu atau tidak itu ditetapkan oleh ahli taksir setempat. Jadi oleh ahli taksir setempat. Artinya harga yang umum di situ berapa? Apakah masih wajar atau tidak? Kompetitif atau tidak? Dan ahli taksir ini menentukan, Bapak dan saudara, berdasarkan kepada peredaran barang yang ada di situ dan kondisi perniagaan yang ada di situ. Maka pada masa Khilafah Utsmaniyah di Turki ditetapkan batas yang dianggap tertipu untuk tanah dan rumah itu maksimal 20% lebih besar dari harga pasar. Ini bukan hadis Nabi ya, ini ketetapan dari penguasa pada saat itu, 20% lebih besar dari harga pasar. Nah, untuk hewan ternak waktu itu ditetapkan 10% lebih besar dari harga pasar. Untuk barang harian maksimal 5% lebih besar dari harga pasar. Tetapi ingat, ini bukan merupakan perhitungan yang pasti, karena sekali lagi ini adalah kebijakan pada saat itu. Tentu ketika beda zaman, beda kondisi, beda situasi, itu menjadikan perbedaan di dalam masalah ini. Intinya adalah dilihat kepada kondisi yang berlaku pada saat tersebut ketika orang dianggap tertipu. Bisa jadi lebih dianggap tidak tertipu karena memang sudah mengalami masa yang lama. Jual tanah sekarang harganya masih murah, tapi begitu dibangun SMP, begitu dibangun perumahan, begitu dibangun dalam waktu kurang lebih 2 tahun, harganya naik banyak apa sedikit? Banyak. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan. Maka ketentuan-ketentuan tersebut, ketentuan-ketentuan semacam ini itu sifatnya tidak mengikat, karena memang kondisi dan situasi itu menjadikan seseorang jual beli dengan harga yang bisa lebih besar, bahkan tadi mengambil keuntungan 100% dari modal pun tidak ada masalah, sebagaimana sahabat siapa tadi? Urwah Al-Bariki itu menjualnya dengan 100%. Kemudian juga sahabat yang lain yang jual tanah itu punya keuntungan hampir 1000%. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama tadi didukung oleh ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tadi, itu sifatnya adalah istihadi, artinya tidak bersifat mengikat. Yang kedua adalah seseorang dianggap tertipu itu jika sepertiga lebih besar dari harga barang yang ada di pasaran tersebut. Dalilnya adalah dalil umum. Nabi mengatakan as-sulus kasir, bahwa sepertiga itu banyak. Ya, Nabi pernah mengatakan dalam masalah hukum wasiat, ketika ada orang yang mau berwasiat, Nabi mengatakan as-sulus kasir, sepertiga itu banyak. Maka kalau kemudian orang itu membeli, harganya sepertiga lebih mahal dari barangnya, barangnya 1 juta, mestinya dia beli 1 juta, karena umumnya 1 juta, lalu dia beli 1.330.000,
3 atau 1.350.000, maka ini dianggap tertipu berdasarkan dalil umum. Wallahu a'lam bishawab, pendapat ini tidak terlalu kuat. Ya, pendapat ini tidak terlalu kuat karena ini adalah dalil umum. Maka tidak bisa kita menggunakan dalil yang umum, maka harus diserahkan kepada urf, tradisi perniagaan yang berlaku. Jadi diserahkan kepada tradisi perniagaan yang berlaku. Apalagi kalau jual beli yang sifatnya barang tersebut unik. Itu kadang-kadang ukuran mahal dan murahnya itu bukan masalah modalnya, tetapi suka dengan barang tersebut atau tidak. Sebut saja Mas Agus beli seekor burung. Burung ini ketika beli masih kecil dan beli dari orang harganya masih murah. Taruhlah misalnya masih 100.000. Di tempatnya Mas Agus kemudian dirawat dengan baik. Ternyata kemudian dijual laku jutaan. Boleh apa enggak? Nah, boleh. Tidak ada masalah. Karena ukurannya bukan lagi berapa harga barangnya, tapi yang membeli ini suka. Padahal Mas Agus tidak mau jual. Saya tidak mau jual ini. Kalau gitu saya beli 500.000. Enggak, saya tidak akan jual. 1 juta. Saya senang kok dengan burung ini, tidak saya jual. Tapi karena kemudian orangnya bilang 3 juta, Mas Agus, wah pikir-pikir besok bisa beli lagi nih. Ya sudah, monggo, saya lepas 3 juta. Nah, ya, tidak ada masalah. Karena orang tadi beli karena suka. Bukan berarti Mas Agus mau jual mahal, bukan. Tapi karena memang sangat senang dengan barang tersebut. Mas Agusnya senang, pembelinya juga senang. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka pendapat yang kuat dikembalikan batas maksimalnya kepada hukum pasar yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada bab awal tadi. Sehingga di sini kecuali yang terkait dengan masalah barang bahan makanan pokok. Jadi kalau barang bahan makanan pokok, maka itu tidak boleh naik tinggi karena ini bisa membahayakan kehidupan di dalam bermasyarakat. Maka bahan makanan pokok itu naik 5% itu sudah besar. Jadi kalau beras biasanya harganya berapa? 10.000. Lalu dia jual 10.500, yang lain 10.000, itu sudah banyak. Nah, itu sudah banyak. Sehingga kalau untuk bahan makanan pokok memang itu tidak boleh kalau jual dengan harga 200% atau 300%, apalagi pada saat masa orang-orang sedang membutuhkan.